orang sukses? Mau menjadi orang sukses atau orang yang tidak sukses? Orang sukses. Kalau mau menjadi orang sukses, maka kita harus rajin belajar. Tidak ada orang yang sukses itu yang tanpa belajar. Contoh itu adalah orang yang juga susah hidupnya dulu. Ya, dia adalah anak seorang petani. Tapi berkat kegigihannya, dia menjadi seorang yang sukses. Ya, jadi untuk sukses itu dibutuhkan kerja keras. Salah satunya apa? Belajar dengan tekun. Siapa yang bisa memberikan makna dari lagu tersebut? Siapa? Ya, Faisal, silakan Faisal. Apa makna? Seruan kepada pemuda dan pemudi Indonesia untuk selalu setia melayani bangsa dan negara. Belajar ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang arti penting norma dalam kehidupan. Ya, siapa yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, mengapa norma itu penting? Pertanyaan, silakan Fani. Norma juga penting karena berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan, Bu. Iya, norma itu penting untuk mewujudkan keadilan. Tanpa adanya norma, maka keadilan tidak dapat tercipta. Semua orang punya keinginan, semua orang punya kemauan, maka harus ada yang membatasi. Apa yang membatasi? Yaitu aturan. Nah, aturan ini dikenal dengan norma. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, satu, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu 3.2 pengetahuannya, silakan dibaca. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Oke, tujuannya yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membandingkan penerapan perilaku taat terhadap norma. Pembelajaran problem based learning. Yang pertama, ya, orientasi masalah. Nanti anak-anak ibu akan ibu tayangkan beberapa gambar, ya, beberapa gambar. Anak-anak ibu nanti akan mengamati gambar tersebut. Nah, dari gambar itu anak-anak ibu nanti boleh bertanya apapun yang berkaitan dengan gambar. Penilaian kita ada 3. Ya, yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Gambar apa ini? Ibadah. Ya, ini gambar ibadah. Oke. Siapa yang mau bertanya tentang gambar ini? Ya, Niken, silakan Niken. Oke, apa saja nama-nama tempat ibadah di Indonesia? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, ada? Mengapa orang melakukan ibadah? Yang kelima, apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan pengemis di jalan? Oke, gambar ini adalah gambar orang lagi mengemis. Ada peserta didik dan beberapa orang pelajar SD. Kemudian ada seorang pengemis. Nah, jadi pertanyaan 5, kalau kita ketemu dengan seorang pengemis, apa yang harus kita lakukan? Oke, bagus. Gambar apakah itu? Yang C, yang nomor 3 ini? Apa yang mereka lakukan? Nah, ada seorang anak kecil yang sedang bersalaman. Kemudian apa lagi? Nah, ada seorang laki-laki yang makan sambil berdiri. Kemudian orang di lapangan sedang berolahraga. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, meludah di sembarangan tempat. Nah, sekarang bertanya tentang gambar ini kaitkan dengan pelajaran kita.
termasuk pelanggaran norma apakah meludah di sembarang tempat? Nah, jadi sudah ada beberapa pertanyaan dari anak-anak ibu semuanya, ya, sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan itu akan kita jawab, akan kita kupas di dalam kelompok. Jadi anak-anak ibu duduk berkelompok seperti ini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti anak-anak ibu akan bekerja di dalam kelompok dengan pertanyaan-pertanyaan atau kegiatan yang ada di lembar LKPD ini. Lembar kerja peserta didik. Jadi silakan. Ini adalah topik pembahasan masing-masing kelompok. Kelompok 1 nanti akan membahas materinya tentang perilaku taat dan pelanggaran norma di lingkungan keluarga. Kelompok 2 akan membahas perilaku taat dan pelanggaran norma di lingkungan sekolah. Anak-anak ibu dibaca, kemudian dituliskan nama. Ya, dapat memanfaatkan sumber belajar bisa berupa buku, paket, bisa juga menggunakan HP atau internet sebagai sumber belajar, bisa juga menggunakan bahan ajar yang lainnya. Ya, jadi menjawab pertanyaan dari kelompok yang lain ketika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Syanada, Nabila, dan Berhan akan membacakan hasil diskusi kelompok yang akan dibacakan oleh Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Kaitan perilaku yang ditunjukkan pada gambar dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Suci, Pani, Halimah yang akan membacakan hasil presentasi hasil diskusi kelompok kami akan dibacakan oleh Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu 1. Kaitan perilaku yang ditunjukkan pada gambar D dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Pada gambar D terlihat 3 orang pelajar yang melanggar peraturan lalu lintas. Pelanggarannya itu adalah tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 1 orang. Silakan Rena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya kepada kelompok 4. Siapakah lembaga yang berwenang membuat peraturan negara? Saya akan menjawab kelompok 2. Lembaga yang membuat peraturan negara itu seperti Presiden, Bapak Menteri, Bapak Gubernur,
Gubernur dan Bapak Wali Kota. Pada kelompok 4, apa saja contoh peraturan dalam negara? Contohnya adalah peraturan lalu lintas, peraturan pajak, peraturan narkoba, peraturan protokol kesehatan, dan lain-lain. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kelompok 4. Pembahasan dari kelompok 4 itu berkaitan dengan norma hukum. Ya, dan peraturan atau perilaku taat di lingkungan bangsa dan negara. Salah satunya tadi adalah mentaati peraturan pemerintah. Salah satunya adalah peraturan lalu lintas. Sebagai warga negara yang baik, yang harus kita lakukan adalah mentaati semua peraturan yang dibuat oleh lembaga negara atau lembaga yang berwenang. Jika kelompok dengan semangat jatuh kepada kelompok 4. Silakan kita berikan aplaus kepada kelompok 4. Ada ini masing-masing soal ibu berikan. Ya, silakan nanti dijawab, ditulis nama dan kelasnya, lalu dijawab pertanyaan. Ya. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya akan kesimpulan dari pelajaran kali ini adalah bahwa kita harus berperilaku sesuai dengan norma yang berperilaku seperti norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Bahwa kita harus berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar kehidupan kita menjadi tertib dan teratur serta dapat terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Nah, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Sedang belajar dengan model PBL seperti ini? Dengan belajar diskusi seperti ini? Apakah ada hambatan atau kesulitan anak-anak itu dalam belajar? Ya, dapat diikuti dengan baik ya. Ya, berat, bersyukur.